eh, bisa diajakin ya teman-teman yang lainnya buat join gitu. Kita tunggu mungkin sampai jam 19.50 buat yang lain.
Mungkin kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang udah hadir di Android Study Jam yang ke-6. Flutter Study Jam yang ke-6 pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan acara dengan topik membuat aplikasi to-do list dan pengenalan state management yang akan dibawakan oleh Naufal Berlian. Maka dari itu tanpa berlama-lama kita langsung saja mungkin ke Kang Naufal. Ya, halo, tes. Suaranya jelas nggak? Jelas. Langsung mulai aja ini deh. Ya, boleh. Oke, jadi mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Berlian Rafiqur Rahman. Saya sebagai mobile developer di divisi developer and speaker Google Student Club UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas, temanya sih membuat to-do list dan juga pengenalan state management gitu. Tapi kali ini saya pengennya lebih memfokuskan ke pengenalan state manajemennya itu sendiri gitu. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita coba implementasikan di aplikasi to-do list gitu. Oke, jadi mungkin saya udah nyiapin presentation. Oh, belum share screen ya, lupa. Ntar saya share screen dulu. Udah muncul? Udah. Oke, siap. Oke, jadi sekarang saya udah nyiapin slide sederhana gitu. Jadi kita sekarang rencananya kita bakal ngebahas tentang state management gitu. Jadi berawal dari perkenalan dulu gitu ya. Yang akan kita bahas ke depannya seperti yang terlihat di slide gitu. Kita akan membahas apa sih state management dan apa namanya? Dan seberapa penting state management itu gitu. Terus kemudian kita akan mencoba melihat atau mengenali beberapa jenis pendekatan state management yang berbeda. Kemudian kita juga akan membahas cara pragmatis gitu ya di Flutter untuk kita memanage sebuah state. Oke, mungkin slide berikutnya di sini. Nah, kita akan membahas dulu tentang, sebelum ke sini kita bahas dulu tentang state gitu. State itu apa sih gitu? Mungkin dari teman-teman udah banyak gitu yang udah familiar banget dengan Flutter. Kemarin juga udah ikut, mungkin dari chapter pertama ikut bikin aplikasi Flutter gitu ya. Udah familiar banget lah dengan Flutter, tetapi mungkin belum tahu apa sih itu state. Mungkin kalau state management udah pernah dengar ya, kayak provider, blok segala macam, tapi masih belum tahu apa itu state. Nah, jadi seperti ini. Di dokumentasi resmi si Flutter-nya sendiri, si Flutter ini tuh dia bilang kalau widget itu adalah sebuah kelas yang immutable. Immutable itu apa? Artinya dia abadi gitu, yang berarti tidak dapat berubah. Contohnya ketika kita bikin aplikasi counter, ketika kita bikin sebuah aplikasi counter gitu ya, pas diklik si angkanya nambah gitu. Itu kan di sana terjadi perubahan teks ya, yang tadinya angkanya 0 menjadi 1. Nah, sebenarnya pada dasarnya widget yang ada di Flutter itu immutable, jadi dia nggak bakal berubah. Sekalinya dia ngerender sebuah tampilan yang angkanya 0 misalkan, dia akan tetap seperti itu. Nah, terus bagaimana kita membuat sebuah widget yang mana widget itu nanti dia akan dibuild berdasarkan kondisi-kondisi yang ada. Contohnya kalau misalkan kita ngambil dari aplikasi counter, ketika nilai counternya 0, maka si UI akan merender tampilan teks gitu ya, teks angka 0 gitu. Ketika nilainya 1 bertambah akan berubah menjadi 1. Nah, teman-teman di sini mungkin udah pernah lihat ya, kita coba buka codingan sedikit di sini. Nah, ketika kita pertama kali bikin codingan, di sini kan ada stateless widget. Seperti namanya, stateless widget adalah sebuah widget yang mana dia tidak mempunyai state. Yang artinya apa? Sekali dia dibuild, udah tampilannya segitu-gitu aja. Contohnya ketika kita ambil contoh aplikasi Instagram deh. Di Instagram kan
dia ada tampilan beranda, terus ketika kita klik love gitu ya, si tombol love-nya jadi merah gitu. Nah, ketika kita bikin tampilan itu pakai stateless widget, mau berapa kali pun kita klik, dia nggak akan berubah. Karena kembali lagi kepada definisi pertama bahwa semua widget yang ada dalam Flutter itu immutable, nggak berubah. Nah, terus gimana kita bikin sebuah widget supaya dia dapat berubah? Karena kan kalau misalkan kita bikin tampilan dia nggak bakal berubah, ya buat apa gitu? Itu bukan sebuah aplikasi yang kita ingin buat gitu. Nah, maka dari itulah kita membuat sebuah widget lain, ada yang namanya stateful widget. Kita kasih contoh di mana di sini ya. Nah, di sini. Stateful widget ini adalah sebuah widget yang dia menyimpan sebuah state. State itu kondisi ya, state itu kondisi, kayak tadi yang saya bilang. Jadi ketika contohnya counter di sini, dia akan punya state di mana si counter itu nilainya 0. Sehingga ketika nanti di build, di render, tampilan yang akan dibangun oleh si Flutter ini adalah tampilan angka 0 berdasarkan state yang ada. Kita balik lagi ke slide-nya gitu ya, kita agak loncat ke sini. Nah, sorry, sini. Nah, kita dapat lihat bahwa UI itu, layout yang ada dalam screen itu, dia merupakan hasil dari sebuah fungsi build yang ada, yang mana si fungsi ini dia akan membuild sebuah UI berdasarkan state yang ada. Jadi state itu kondisi, entah itu mungkin kondisinya kalau tadi contohnya counternya nilainya 1 atau 0, atau mungkin kalau misalkan di aplikasi yang sering kita pakai di Shopee gitu ya, ketika dia loading, dia punya state loading, maka dia akan menampilkan halaman loading gitu ya, yang muter-muter. Ketika datanya ada, dia akan nampilin data. Nah, UI yang dibangun itu, dia dibangun berdasarkan sebuah hasil build method, yang mana dia akan membangun berdasarkan sebuah state yang tersimpan, yang ada gitu. Jadi state itu adalah sebuah kondisi ya kesimpulannya. Nah, terus, oke lanjut. Nah, terus kenapa kita harus memanage sebuah state dalam sebuah aplikasi Flutter? Nah, pertama, ketika kita memanage sebuah state dalam Flutter dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang tepat, maka code yang akan kita hasilkan dia akan mudah dimengerti gitu. Kemudian dia dapat dibaca dan juga dapat di-maintain. Ini yang paling penting. Mungkin ketika teman-teman bikin sebuah aplikasi counter yang sederhana gitu ya, ketika kita tidak memanage state dengan benar, kita masih akan tetap bisa memaintain. Kenapa? Karena code-nya nggak banyak gitu. Kemudian nggak terlalu kompleks juga. Tetapi beda kasus kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi yang kompleks. Kita taruh Shopee lah. Kebayang nggak kalau misalkan kita manage state-nya salah gitu, nanti akan sangat sulit untuk memaintain si code yang kita miliki gitu, yang udah kita buat. Sulit juga bagi orang lain atau rekan kita sesama programmer untuk membaca code kita, apalagi mengerti gitu ya, membaca aja susah. Maka dari itulah gitu, manajemen state ini menjadi sangat penting ketika kita membuat sebuah aplikasi yang cukup kompleks itu. Selain itu juga, ketika kita memanage sebuah aplikasi, memanage state dalam sebuah aplikasi dengan benar, maka aplikasi tersebut akan mudah untuk dites. Mungkin dari sini teman-teman mungkin banyak ya yang suka ngoding tapi testing buat apa sih gitu ya. Kurang ngoding tapi nggak pakai tes, kok jalan-jalan aja, tetap jalan-jalan aja gitu. Ya kembali lagi karena project yang kita buat mungkin bukan project yang skalanya besar. Ketika kita membuat project yang skalanya besar, maka testing ini menjadi hal yang wajib ada. Bahkan di startup, kalau misalkan teman-teman lihat kayak di konten-konten TikTok mungkin atau di Instagram, yang ada meme-meme gitu ya, misalkan dia ada programmer habis coding seharian, terus kirim ke push gitu ya, ke Git, otomatis dia akan ada tes 1 PS, tes 2 PS, tes 3 PS gitu. Nah, cara seperti itulah yang banyak sekali dipakai di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang ada gitu. Karena mereka tahu bahwa mentes sebuah aplikasi sebelum akhirnya disampaikan ke user adalah sebuah kewajiban. Supaya apa? Supaya nanti si aplikasi ketika dia ada bug, kita udah bisa saring sebelum
sampai ke user gitu. Jadi aplikasi yang sampai ke user adalah aplikasi yang benar-benar clean, nggak ada bug gitu, yang udah kita tes berkali-kali dengan berbagai macam skenario. Nah, untuk melakukan hal itu, state management, memanage state menjadi sangat penting gitu. Selanjutnya adalah performa. Mungkin di sini teman-teman yang sebelumnya udah banyak bikin-bikin aplikasi gitu, proyek-proyek iseng-iseng, mungkin performa ini tidak terlalu penting ya untuk misalkan proyek skala menengah ke bawah gitu. Tetapi untuk proyek menengah ke atas, performa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting gitu. Inilah yang mereka kejar, performa dari sebuah aplikasi. Maksud performa itu seperti apa gitu, mulai dari kecepatan dia jalan, terus lagging ada lagging atau enggak, frame per second yang ditampilkan, kemudian penggunaan memori juga. Karena pada dasarnya menggait klien di mobile itu mahal, klien di mobile itu sangat mahal. Karena ketika misalkan si user, kita punya aplikasi yang bagus gitu, user kemudian pakai di device yang menengah ke bawah gitu, kemudian dia merasakan performa yang kurang baik dari si aplikasi, dia akan langsung uninstall dan akan sulit lagi kita membuat si user menginstal aplikasi kita kembali. Maka dari itu, ketika kita membuat sebuah aplikasi, performa harus menjadi pertimbangan yang utama gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba ke sebuah kasus. Di sini saya ngambil sebuah kasus slider gitu. Jadi mungkin saya akan running dulu di sini ya. Coba running dulu. Oke, mungkin sambil kita nyoba running, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau penjelasan saya terlalu cepat, boleh langsung ditanyain di ini aja ya, di chat aja atau raise hand aja gitu. Oke, sambil kita nyoba nunggu running, jadi aplikasi yang akan kita coba sebagai simulasi. Jadi nanti kita akan mencoba gitu ya, membuat sebuah aplikasi sederhana ini dengan dua cara. Satu cara kita menggunakan sebuah state management, kita akan memanage state-nya. Cara lain kita akan mencoba untuk merampungkan aplikasi, membuat fungsi aplikasi ini berhasil tetapi dengan cara yang salah gitu. Biar nanti kita teman-teman bisa lihat perbedaannya ada di sebelah mana. Salahnya ada di sebelah mana, apa yang akan terjadi gitu. Nah, wait, aduh nge-lag ya. Nah, jadi aplikasi yang saya buat sekarang ini kita punya 3 buah widget. Widget pertama adalah widget homepage di sini. Widget homepage ini akan menjadi sebuah widget atas gitu ya. Jadi dalam widget tree dia akan ada berada di atas. Kemudian di bawahnya dia akan punya 2 buah child. Ada slider dan juga chart. Jadi si slider itu tahu kan ya, kayak kayak misalkan untuk kita ngatur posisi video di YouTube gitu ya, yang merah yang kita tarik ulur gitu. Kalau misalkan kita tarik ke tengah, videonya rubah. Nah, slider tuh kayak gitu. Si chart ini, jadi kita akan bikin sebuah teks. Jadi ketika si slidernya dirubah, teks yang di atas, yang di dalam si chart ini dia akan juga berubah. Seperti itu. Oke, jadi mungkin langsung kita coba di main aja. Saya sebenarnya udah bikin codingan ininya ya, base-nya. Jadi di sini pertama kita punya my app, kemudian dia nge-return material app, dan juga dia punya homepage. Nah, di dalam homepage ini dia punya 2 buah child, yaitu my chart dan juga slider. My chart dan juga slider. Nah, kasus kita sekarang, bagaimana caranya ketika si slidernya berubah, dia akan memanipulasi sebuah value, dan ketika dia berubah, value di dalam si chart juga akan ikut berubah. Kalau misalkan kasusnya dalam satu widget yang sama, kita mungkin bisa menggunakan set state, yang sebelumnya mungkin pada pertemuan kemarin udah Kang Adan sering pakai gitu ya, di yang kalkulator. Dia set state untuk merubah tampilan berdasarkan state yang ada gitu. Tetapi sekarang kasusnya beda. Si slider ini dia akan merubah value yang dia punya, tetapi di sisi lain dia juga akan merubah value yang dimiliki oleh si chart. Nah, maka dari sinilah mulai sebuah problem gitu. Bagaimana caranya kita menghubungkan dua widget ini agar saling berinteraksi.
Oke, jadi kita lihat dulu, tadi kita udah coba running ya. Nah, di mana tadi teh kok hilang ya? Oh, di sini. Nah, ini. Jadi aplikasinya sederhana banget kayak gini. Cuman sekarang ini masih belum bisa di slide. Jadi nanti kita pengennya ketika ini kita slide, yang di atas juga dia akan ikut berubah. Oke, kita langsung lihat ke si slidernya dulu. Di si slider, dia punya sebuah state, gitu. Dia punya sebuah value yang dimiliki, yaitu value-nya 0 nilainya. Si value ini, dia akan, si value ini adalah value yang akan, apa namanya ya, mengatur gitu ya, posisi si titik ini. Ketika value-nya bertambah 2, maka dia akan rubah. Contoh ya, kita rubah misalkan ini jadi 0,5. Nah, lihat, dia kan akan berubah. Jadi nanti posisi si titik ini dia akan mengikuti besaran value yang dimiliki di si slider. Oke, pertama PR kita adalah kita akan coba membuat si slider ini bisa kita slide kanan kiri gitu ya. Sekarang kan kita masih belum bisa ya karena si nilainya masih stagnan di sini. Oke, jadi kita bikin sebuah UI di sini. Ada slider, slider ini adalah widget bawaan dari si Flutter-nya. Kemudian kalau my slider ini adalah slider yang saya widget yang saya bikin gitu. Yang perlu kita lakukan simpel, kita cukup masukkan si king value ke sini. Nah, kayak gini. Jadi kita kan hanya akan merubah si value ini dari posisi dalam widget yang sama gitu. Jadi ini kan ada dalam satu widget nih. Kita mau merubah si value, ya kita bisa menggunakan set state di sini. Kita pakai set state, value-nya kita akan masukkan dengan value yang baru yang kita dapat dari si slider. Kalau misalkan kita slide, nah dia udah bisa di slide nih. Cuman dia masih belum bisa ngerubah nilai si ini. Sekarang kembali ke problem yang tadi, bagaimana caranya kita merubah value yang ada di si my chart ini dari si change value. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara tanpa kita memikirkan state manajemen state gitu ya. Jadi kita akan payah jadilah gitu, kita akan coba. Oke, jadi pertama kali saya mau ke my counter di sini. Si counter ini dia punya nilai value 0. Oke, dia punya value 0, kita pengen merubah si nilai counter ini dari si slider tadi. Jadi saya akan coba bikin sebuah objek baru dari si myState state ini. State. Ini. Si create state-nya saya akan ngerikan si my chart state. Oke, kemudian dari si my slider ketika dia value-nya berubah, saya bakal ngakses si my chart state counter dengan si new value baru, kemudian saya akan set state ini. Oke, kita akan coba. Nah, cara yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah variabel global dari instansi widget chart. Kemudian saya akses si counternya dari luar widget. Dalam hal ini dari widget si slider, saya rubah nilainya. Kemudian saya set state dari luar. Kita akan coba. Nah, dia udah rubah value-nya kan. Ketika kita rubah, ini kita pasang 0 lagi aja. Nah, aplikasi kita udah berjalan dengan baik gitu ya. Tetapi ternyata cara seperti ini adalah cara yang tidak baik. Cara yang sangat tidak dianjurkan.
Kenapa? Kita balik lagi ke slide. Nah, pertama kesalahan kita yang pertama adalah tadi kita terlalu menghubungkan dua buah widget dengan erat gitu. Yang artinya apa? Si chart tadi dia mengakses counter milik si widget slider tadi dia mengakses counter milik si chart. Kemudian dia men-set state si chart dari widget si slider ini gitu. Jadi kita terlalu menghubungkan erat dua buah widget di sini dan ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Kedua, kita nge-track si state-nya secara global. Dalam hal ini tadi kita bikin sebuah kita bikin sebuah variabel global gitu di sini untuk kita nge-tracking si state-nya. Dalam hal ini kita ngerubah si counternya gitu. Kemudian kita tadi nge-call set state dari luar widget itu sendiri. Nah, kenapa cara seperti ini salah? Karena ketika cara ini kita lakukan, maka aplikasi yang kita bikin tadi, dia punya kemungkinan besar akan crash gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika kita menggunakan cara ini, kita seperti berperang dengan framework. Alih-alih kita membuat si framework membantu kita. Gitu ya. Jadi si framework ini nggak berjalan seperti ini loh. Gitu. Tapi kok maneh maksa banget pengen bikin sebuah aplikasi yang jalannya kayak gini. Alhasil sangat tidak disarankan lah cara seperti ini gitu. Karena kita seperti memerangi si framework-nya itu sendiri gitu. Padahal kan framework ada untuk membantu kita. Maka cara seperti ini sangat kita hindari gitu, harus kita hindari. Nah, kemudian bagaimana dong gitu cara kita untuk membuat aplikasi ini agar berjalan dengan baik tanpa kita melakukan 3 kesalahan ini. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Nah, kita di sini bisa menggunakan namanya state management. State management yang akan kita coba gunakan di sini adalah provider. Mungkin jangan dulu ke sini ya. Kita ke sini dulu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah banyak ya yang tahu tentang state management gitu. Sebelumnya juga Kang Ojan di pertemuan pertama sempat nyinggung tentang state management gitu. Katanya kalau saya mah seringnya pakai blok gitu. Nah, kita akan coba berkenalan dengan berbagai jenis macam state management yang banyak dipakai sekarang. Pertama ada blok gitu, BLOC. Blok ini adalah sebuah state management yang banyak banget dipakai, termasuk di tempat saya magang juga kita pakainya blok gitu. Nah, cuman masalahnya blok ini adalah sebuah state management yang sangat kompleks seperti kita teman-teman lihat di sini alurnya gitu. Dia cukup kompleks di sana kemari, tetapi ya si blok ini sangat cocok gitu ketika kita membangun sebuah aplikasi dengan fitur dan juga alur data bisnis logik yang cukup kompleks gitu. Blok ini cukup cocok gitu. Tapi kenapa kita nggak coba pakai blok sekarang? Karena si blok ini dia itu berjalan berdasarkan pada sebuah stream gitu dah. Dan saya nggak pengen gitu ketika teman-teman baru mulai berkenalan dengan state management, baru berkenalan dengan Flutter, udah ngulik-ngulik tentang stream gitu. Karena mungkin akan cukup kebingungan, akan cukup clear lah ibaratnya. Karena saya pribadi juga dulu kayak gitu. Ketika pertama kali nyoba bikin aplikasi pakai Flutter, terus saya coba pakai blok, ternyata cukup memusingkan gitu. Nah, ada alternatif lain selain kita pakai blok, yaitu ada provider. Jadi si provider ini adalah sebuah jenis state management selain blok juga. Dia sebuah state management juga. Dan package provider ini adalah sebuah package yang disarankan gitu ya oleh tim Flutter-nya sendiri gitu. Bahkan salah satu tim pengembang Flutter-nya sendiri dia pernah bilang kalau secara internal gitu mereka juga menggunakan provider sebagai state management-nya sendiri. Nah, jadi sekarang kita akan coba menggunakan provider gitu. Jadi kita langsung balik ke kode yang tadi, kita hapus cara yang ini gitu ya. Ini cara yang salah. Kita hapus lagi, kita perbaiki. Oh, sorry. Kita discard semuanya. Oke.
udah kita discard. Jadi codingan kita sekarang udah ada di kondisi dimana tadi kita sebelum ngotak-ngatik si step tadi gitu ya. Nah, pertama kali yang harus teman-teman lakukan ketika kita pengen pakai provider, kita ke pubspec YAML dulu. Kemudian kita masukkan nama package-nya gitu, provider dan juga versinya. Di sini saya pakai versi terbaru gitu, versi 6.0.2. Kalau udah teman-teman save aja atau bisa lewat komen gitu ya, flutter pubget. Karena saya udah ada jadi saya nggak perlu nge-get pubnya lagi. Kemudian kita akan coba bikin sebuah folder. Di sini saya udah bikin folder namanya provider. Di dalam provider kita akan bikin sebuah kelas namanya scheduler. Nah, untuk menggunakan provider kita akan bikin sebuah kelas yang fungsinya mirip-mirip kayak controller kayaknya ya, kalau misalkan di MVC itu. Ini mirip kayak controller. Nah, kita akan bikin sebuah kelas with chain notifier gitu. Karena ini adalah kelas dari si dari si pattern-nya sendiri. Ini adalah sebuah, kita lihat, ini adalah sebuah kelas gitu ya yang bisa kita extend dan juga mix. Jadi ini tuh adalah base dari provider. Ketika kita bikin kelas, kemudian kita nge-extend atau nge-mix si kelas yang kita bikin dengan chain notifier, maka kita akan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam si chain notifier ini sendiri. Nah, hal pertama yang saya ingin lakukan, kita balik lagi ke slide dulu. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan yang kita lakukan adalah kita langsung mengakses si my chart ini dari si slider. Kita langsung directly kita langsung akses ke si my chart. Sekarang kita akan coba melakukannya dengan pendekatan berbeda. Alih-alih kita langsung mengakses si my chart dari my slider, kita akan bikin sebuah kelas baru namanya scheduler gitu di sini. Oh, saya salah kasih nama ya di sini scheduler. Ya udah, kita anggap aja nama kelasnya scheduler. Jadi nanti alih-alih kita akan mengakses si my slider dari si my chart, kita akan buat si my slider ini dia akan akses ngirim data ke si my schedule atau ngasih tahu, hey, value yang aku punya berubah loh gitu. Slider aku udah berubah loh posisinya, value-nya juga sekarang udah berubah. Nanti si scheduler ini dia akan ngasih tahu ke si my chart, hey, value si slider rubah. Sekarang kamu rubah tampilan value yang kamu punya. Kayak gitu. Jadi nanti konsepnya kita akan ada kayak perantara pihak ketiga, yang mana perantara ini adalah sebuah kelas yang tadi kita bikin, si scheduler. Nah, sekarang kita akan bikin si scheduler ini kalau misalkan kasusnya kayak restoran gitu ya. Cara pertama kita tadi, kalau kita analogikan adalah kita langsung ke si kokinya, kita minta makanan A, kita minta makanan B. Tapi sekarang analoginya adalah kita akan datang ke kasir, kita minta, hey saya pengen makan, si kasir nanti akan bilang ke koki, begitu pula ketika koki udah beres bikin makanan, dia akan bilang ke waiter, waiter baru disampaikan ke kita. Jadi akan ada perantara gitu di sana. Di aplikasi kita perantaranya adalah si scheduler ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita bikin si value-nya di sini. Jadi mungkin ini kita bilang, kita kasih nama apa ya? Value aja. Integer value, kita kasih nilai awal, inisialisikan 0. Saya bikin mau bikin si ini private biar nggak bisa diakses dari kelas lain. Selanjutnya saya bikin getter, get value, saya akan ngeritkan si value ini seperti ini. Jadi nanti kita akan mengakses si nilai value dari luar, dari widget-widget UI itu kita akan akses nilai value-nya lewat si getter ini. Nah, selanjutnya saya mau bikin sebuah fungsi set value kayak gini. Kita akan nerima nilainya double, new value. Nah, ketika kita nge-set value, si value yang atas tadi, kita akan assign dengan value yang baru.
Oh sorry, ini bukan integer ya, tapi double. Oke. Jadi nanti si slider itu dia akan ngakses si ini. Jadi dia akan ngerubah value yang dimiliki scheduler, yang mana si value yang akan dirubah oleh si slider ini adalah value yang dipantau oleh si MyChart gitu. Jadi nanti ibaratnya kayak segitiga gini loh. Si MyChart dia akan ngelihat si value milik si scheduler, kemudian si chart state ngerubah. Jadi ketika si chart apa si slider ngerubah value ini, si chart yang ngelihat dia oh value-nya udah rubah nih gitu. Jadi nanti si slider itu dia akan ngerubah lewat fungsi ini, fungsi set value, kemudian nanti si chart dia akan nge-get value-nya lewat fungsi getter value ini. Nah, sekarang selain kita harus merubah value, dalam provider ada fungsi namanya notify listener. Nah, notify listener ini adalah apa? Jadi nanti konsepnya ketika kita udah rubah value, kita akan ngasih tahu ke ke widget-widget gitu yang mana dia ngakses value ini. Kita kasih tahu bahwa hey, value-nya udah rubah nih. Tampilan kamu perbarui kayak gitu. Dengan menggunakan fungsi notify listener seperti ini. Oke, jadi untuk schedulernya kayaknya udah cukup segini. Nah, kita akan balik lagi ke si MySlider. Sebelumnya di main di main di atas material app kita akan bungkus si material app ini dengan provider. Nah ya, ini kita akan rubah, kita akan bungkus dia dengan change notifier provider. Kenapa kita simpan di sini? Kenapa kita simpan di atas si material app? Karena pada dasarnya si provider itu dia mirip-mirip sama scope model gitu ya. Jadi nanti dia harus berada di tree paling atas supaya apa? Supaya tree widget-widget yang ada di bawahnya dia akan bisa mengakses si providernya. Si providernya bisa jalan gitu. Sebenarnya nggak harus di my app ini sendiri sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai si providernya di widget tertentu, ya teman-teman cukup simpan di widget tersebut. Kayak misalkan contohnya kita mau pengennya ngaksesnya di si slider doang nih gitu. Ya udah kita return di sini kita bungkus si slidernya dengan apa namanya tadi notifier provider. Tapi kasus sekarang kan saya pengen si widget-widget yang ada di bawah si homepage ini dia bisa mengakses provider yang sama. Jadi kita akan bikin create context, akan return si scheduler ya tadi namanya. Scheduler seperti ini. Selanjutnya kita akan pergi ke si my slider sini. Nah di si my slider ini kita seperti yang tadi kita bilang kita akan mengakses merubah nilai value yang dimiliki oleh si scheduler. Jadi nanti ketika si change value-nya berubah di sini kita akan akses nih si provider yang tadi kita punya, yang tadi kita kasih nama si scheduler gitu. Caranya sebenarnya ada beberapa macam cara yang bisa kita gunakan. Bisa kita langsung gunakan misalkan cara pertama kita bikin sebuah instan, kita bikin sebuah variabel, dia akan nyimpan context.watch context. Kita bisa kayak gini watch terus nanti nama providernya apa gitu. Tapi cara yang paling banyak dilakukan adalah kita akan membungkus si widget-widget yang akan mengakses si provider itu dengan widget namanya widget consumer. Ini cara yang banyak digunakan sepengetahuan saya gitu. Soalnya saya juga sebenarnya baru kali ini mencoba menggunakan provider gitu. Karena saya juga sebenarnya secara pribadi pakainya BLOC. Kita akan pakai consumer si scheduler. Di error katanya apa consumer provider namanya builder a circuit. Oke.
kita kasih dia builder di sini. Buildernya itu dia akan ngasih 3 macam parameter. Ada konteks, ada si schedulernya, yaitu instance dari si provider yang kita bikin, dan juga ada widget yang dikasih gitu. Karena kita nggak butuh parameter ketiga, jadi nanti kita nggak bakal pakai itu scheduler. Kayak gini aja. Nah, terus dia akan nge-return si slider ini. Ini. Barulah nanti di si change value-nya di sini belum kita robah si value dari si slidernya itu sendiri, kita akan robah nilai yang ada di si scheduler. Scheduler dot kita cari tadi nama fungsinya adalah set value. Value-nya sendiri kita akan gunakan value baru. Di sini nama variabelnya val. Ini baru kita akan set state si value yang dimiliki oleh si slider itu sendiri. Value val kayak gini. Oke. Kita sekarang udah mengakses, kita sekarang udah merubah value dari si pajar yang tadi kita bikin. Selanjutnya adalah kita akan ngelisten nilai dari value yang dimiliki oleh si provider tadi di widget my counter. Jadi di sini kita akan bungkus, kita wrap ya ini dengan consumer kayak gini, scheduler dia akan menerima konteks scheduler juga widget keduanya kosong. Nah, nilai yang akan kita tampilkan adalah nilai yang dimiliki oleh si scheduler itu, scheduler.value kayak gini. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi nih punya state atau punya value variable value di tiap-tiap widget tadi gitu. Kita nggak perlu hal itu. Sekarang kita hapusin aja si slidernya juga, ini kita nggak butuh. Nah, kita pengen si value yang ditampilin di si slider ini adalah value dari si scheduler yang tadi kita bikin. Ini. Buat ada error, oh ini. Nah, kita nggak perlu rubah lagi nih. Nggak perlu pakai ini. Save. Mati ya, kita running ulang lagi. Mungkin di sini ada yang belum bisa ngikutin gara-gara saya kecepatan atau gimana. Kalau misalkan ada langsung kasih tahu aja ya di chat biar nanti kita bisa review ulang lagi segala macam. Soalnya ini cukup untuk yang baru belajar gitu ya, perihal state management ini cukup memusingkan gitu, tetapi di sisi lain ini adalah sesuatu hal yang penting gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman pengen belajar bikin aplikasi dengan menggunakan Flutter, diharapkan teman-teman minimal mahir menggunakan salah satu jenis statement yang ada gitu. Sekarang saya mengenalinya pakai provider. Kalau misalkan teman-teman nanti nyamannya pakai blog, silakan pakai blog gitu, atau mungkin pakai Riverpod ataupun pakai ada GetX gitu ya. Ada banyak sekali jenis-jenisnya, ada Hooks juga. Teman-teman nanti bisa cari-cari lagi lah jenis-jenis state management yang kira-kira teman-teman nyaman menggunakannya gitu. Kalau saya pribadi sih saya nyamannya pakai blog gitu, cuman memang untuk untuk kita gunakan blog sebagai sarana kita belajar awal-awal agak cukup memusingkan gitu. Oke, aplikasinya udah running, kita akan coba rubah. Nah, sekarang aplikasinya udah rubah nih. Berarti cara yang kita lakukan tadi udah berjalan gitu.
sebenarnya dari UI-nya akan gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuma nanti yang akan terlihat perubahannya itu dari sisi si source code-nya itu sendiri gitu. Sekarang udah nggak akan ada set state lagi di dalam si widgetnya itu sendiri gitu. Apa sih gitu? Kelihatannya si eta mah jika nu anti pisan karena set state teh gitu. Sebenarnya saya tuh bukan anti gitu sama set state. Konsepnya kayak gini, kalau misalkan kita menggunakan set state, segala hal yang ada di method widget good ini dia akan dieksekusi ulang. Sekarang oke, kasusnya kita cuma punya 2 buah widget, dalam hal ini malahan cuma satu ya kalau di si My Slider dia punya slider doang. Gimana kasusnya kalau misalkan kita bikin aplikasi kayak Instagram gitu, berandanya kan dia kan ada hampir ratusan ratusan jenis widget gitu ya, nampilin postingan, ada icon love, icon comment, segala macam. Bayangkan aja ketika kita pengen ngerubah value like, ketika kita like, kita pengen rubah ya si icon love-nya itu dia jadi warna merah. Ketika kita pakai set state, semua mulai dari logo Instagram sampai semua postingannya dia akan dieksekusi ulang, dirender ulang. Alhasil apakah performan akan sangat menurun drastis gitu, bahkan nanti akan RAM yang ditampilkan akan akan apa namanya anjlok banget gitu, dan nanti kelihatannya di user akan nge-lag kayak gitu. Maka sebisa mungkin dihindari untuk melakukan set state, kecuali ya kalau misalkan kasusnya kayak gini nih, kita bikin sebuah widget, kemudian kita perlu merubah sebuah value cuma satu doang gitu, yang pakai set state nggak apa-apa. Sekarang kenapa saya pakai provider ya, karena emang materinya pakai state management gitu, jadi saya mencoba mencontohkan dengan kasus yang sederhana gitu. Seperti itu. Jadi sekarang kita udah bisa bikin nih. Nah, sekarang muncul pertanyaan kalau misalkan gimana kasusnya, gimana caranya kalau misalkan kita punya beberapa jenis provider kelas ya, beberapa jenis kelas provider dalam satu aplikasi. Sekarang kan kita cuma punyanya satu scheduler doang untuk ngatur si slider sama si value yang ada. Gimana kalau misalkan nanti kita nambah fitur nih gitu, kita nambah fitur kayak misalkan ada kalkulatornya, jadi kita bakal bikin si My Slider, kita bakal bikin sebuah provider untuk ngatur logic si kalkulator. Cara kita pakainya gimana? Cara pakainya tetap dengan cara yang sama gitu, kita pakai consumer, yang membedakan adalah di sini. Nah, di sini kita nggak pakai si chain notifier provider, tapi kita pakai multi provider. Di sini saya ada contoh codingannya deh. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kasusnya kita punya 2 buah provider, pertama ada user, kedua ada word gitu, ya kita bisa menggunakan multi provider. Supaya apa? Supaya nanti semua provider yang kita simpan di dalam parameter list of provider ini, dia akan berada di widget tree paling atas gitu, sehingga nanti widget-widget di bawahnya dia akan bisa mengakses menggunakan si provider itu sendiri gitu. Jadi itu kasusnya kalau misalkan kita punya beberapa provider dalam satu aplikasi yang sama. Terus kalau misalkan kita punya beberapa consumer dalam widget yang sama, misalkan di sini saya ada widget lain nih, misalkan ada teks dan slider. Si slider dia akan nge-consume widget lain gitu. Widget lain dia akan mengkonsumsi scheduler, kemudian si teks dia akan nge-consume provider, misalkan tadi kita bilang user. Nanti teman-teman bisa menggunakan consumer itu, nanti ada consumer 2 gitu, ada consumer 3. Jadi kita bisa punya banyak consumer di dalam satu widget yang sama. Bahkan mau pakai widget consumer doang, kalau misalkan yang di list providernya beda itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Mungkin sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira di sini ada yang mau bertanya nggak, atau ngerasa kecepatan gitu? Atau masih ada yang bingung kira-kira? Mungkin yang mau nanya atau misalkan request gitu, boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Mungkin lanjut aja. Mungkin lanjut ya, ini sebenarnya udah
Oh, udah. Terus gitu. Ya, kita mah sekarang ngenalin dulu aja alur apa konsep dari si state management kayak gimana gitu. Atau mungkin kita nyoba ini ya, kita nyoba apa namanya? Rada pusing sih, wait. Kayak rada pusing sih soalnya suara lu klep gara-gara jaringan punya saya. Paling nanti minta record. Ya itu mah sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Sulit memang kalau masalah jaringan. Kalau masalah record nanti insya Allah buat tiap tiap materinya, tiap acaranya bakal ada di YouTube-nya GDSC ya. Ya, mungkin kalau sekarang kita perkenalan dulu si state manajemennya ya gitu. Mungkin nanti baru di pertemuan selanjutnya kita akan coba nih mengimplementasikan provider untuk di aplikasi to do list yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya udah dibikin sama Kang Farhan ya. Nah, itu kan kemarin baru UI doang. Kita akan coba apa namanya tambahin beberapa logic, tambahin data-data gitu. Gimana namanya? Diskusi santai aja sih, ini ada sebuah statement yang menyebutkan Apa you sih might Imam? not need leaders. Nah, gimana Mam? Aduh saya juga nggak tahu Gimana ribet sih teh. Imam? Asli saya pribadi teh belum pernah nyoba Redux. Saya teh baru nyoba teh provider. Sekarang ini dia baru nyoba. Terus blog sama Reaperpod gitu. Nah kalau misalkan Reaperpod ini dia mirip-mirip sama provider sih sebenarnya, cuman lebih apa namanya lebih lebih mudah digunakan lah gitu. Ya, pasti memang tidak developer friendly. Sok diskusi-diskusi santai aja lah sekarang mah bisa yang mau nanya naon diskusi-diskusi bisa mau ngebahas desa wadas juga nggak apa-apa. Ya mungkin buat teman-teman yang mau diskusi atau misalkan ada yang mau nanya boleh. Atau mau ditutup dulu? Atau bagaimana? Boleh mungkin ya bisa kalau nggak ada yang mau bertanya mah ditutup dulu aja lanjut diskusi-diskusi santai. Oke, mungkin Oh makasih banget. ibaratnya mah ada set state tapi kenapa kudu pakai state management tadi sempat disinggung sama Pak Nova. Oke jadi JavaScript mah tidak developer friendly ibaratnya mah ada set state tapi kenapa kudu pakai state management tadi sempat disinggung sama Pak Nova. Terus kenapa Nah harus sebenarnya saya diciptain juga set state? ya enggak sebenarnya bukan nggak boleh pakai set state. Saya juga sebenarnya kalau bikin aplikasi sering gitu pakai set state. Cuman set state itu kan kalau saya pribadi ya pakainya saya juga nggak tahu kalau misalkan yang cara yang saya pakai itu benar atau enggak. Ketika saya perlu ngerubah sebuah value-value kecil gitu kayak misalkan saya bikin sebuah custom widget nih, custom widgetnya teh custom slider misalkan. Saya tadi butuh untuk ngerubah si value tadi ketimbang saya harus pakai provider ribet-ribetnya saya mah pakai set state aja gitu. Tapi ketika kita punya widget yang kompleks itu kayak misalkan bikin beranda Instagram ya kali gitu kalau misalkan kita pengen robah nilai like-nya harus di set state semua di render ulang gitu. Sebenarnya sih ada cara yang lain gitu yang bisa kita lakukan. Kita memisah-misahkan si komponen dalam sebuah widget yang kompleks itu kayak misalkan contohnya Instagram kita pisah-pisahin widget-widgetnya beberapa komponen. Misalkan ada kayak komponen postingan, kemudian ada komponen story. Jadi nanti ketika kita pencet tombol like yang di set state itu komponen yang ada di dalam si postingannya itu sendiri gitu. Bisa kayak gitu juga gitu. Cuman kan karena temanya ini teh state management jadi kita nyoba pakai state management. Sebenarnya mah overall kayak gini teh cuma untuk merubah gini harus pakai provider, bikin kelas segala macam. Kalau bagi saya mah gitu. Cuma nanti kalau ketemu apa namanya kalau misalkan ketemu kasus yang cukup kompleks ini berguna banget gitu. Biar nanti semua logik-logik yang ada, semua logik di aplikasi kita teh kita simpennya di si scheduler ini, di sisi apa di si providernya ini, di si kelas ini. Jadi nanti ketika kita nge-get data misalkan dari network atau dari API atau dari penyimpanan lokal, kita simpennya di sini gitu. Jadi nanti
lebih mudah dibaca juga, lebih mudah di maintain juga. Ketika ada kesalahan logik, kita tahu ngeceknya harus kemana gitu. Jadi biar codingan lebih rapi, kita pisahin logiknya di sebelah mana, UI di sebelah mana. Kalau misalkan disatuin, logik tidak disimpan di widget UI, bingung juga gitu nanti tuh untuk membacanya. Itu sih pengalaman saya gitu, soalnya saya pernah bikin aplikasi yang full itu pakai set semuanya teh. Saya sendiri yang bikin itu teh, tapi pas selang 2 jam saya baca lagi teh nggak ngerti itu dia ngomong sih teh. Ya error di mana aku udah nge-tracking nah gitu. Saya tuh pengen belajar Flutter tapi saya bingung harus dari mana dulu, mungkin akan teteh bisa ngasih saran. Saran-saran. Kalau saya mah dulu teh belajar teh dari YouTube. Bentar saya buka YouTube-nya. Apa sih? Riko Darmawan. Nah, saya teh dulu mah belajarnya dari sini. Itu belajar untuk basic-basic widget-widgetnya, bagaimana cara nulis widget, terus cara pengenalan lah widget-widget apa aja yang ada gitu, yang sering dipakai kayak gimana, untuk basic-basic saya belajar dari sini gitu. Terus untuk selanjutnya ya dari mana-mana sih gitu. Saya sempat dari di coding juga, terus nyari-nyari kursus gratis di Udemy, kayak gitu-gitu. Sebenarnya mah bisa dari mana aja gitu, belajar mah platformnya mah gitu. Yang pastinya mungkin banyak banyak coba nyoba, banyak latihan kayak gitu. Kalau untuk pertama kali mah saya belajarnya dari sini gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan Kang Pak Herul mau belajar Flutter, belajar dulu sih Dart-nya dulu gitu. Belajar sih bahasa pemrograman Dart, karena kan si Flutter ini dia pakainya bahasa pemrograman Dart. Jadi alangkah baiknya mah belajar sih bahasa pemrograman Dart. Nggak sampai tamat pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Sampai basic-basicnya aja gitu. Kayak if else, looping kayak gimana, terus asynchronous function, future function kayak gitu, variabel tipe data, baru nanti nyoba langsung terjun ke Flutter. Bagusnya sih kayak gitu, tapi ya itu mah tergantung cara kita belajar sih kayak gimana. Beli kelas BWA aja Kang, dijamin langsung paham. Nah boleh ta kalau misalkan ada uang lebih gitu, saya mah ada habis sama Ada rokok wae flash uang sale. teh, jadi nggak ada buat khusus teh. BWA banyak flash Semoga sale-nya. Bima. Itu mah Oh kan banyak, tadi mau nanti lagi nanya. coba tuh cek-cek. Tadi kan bilang sekarang lebih sering pakai blog. Nah itu teh kenapa nggak prefer ke provider? Apa kelebihan blog dibanding provider? Sebenarnya sih kalau saya teh dulu mahnya belajar blog dulu tapi liar. Anjir apaan ini teh susah pisan, akhirnya ke Riverpod yang lebih gampang. Tapi akhirnya karena saya teh magang gitu, tuntutan dari kantor aplikasi manajemen yang dipakainya blog BLOC gitu. Jadi ya mau tidak mau harus belajar pakai BLOC. Nah ternyata setelah nyoba lebih enak aja gitu, lebih nyamannya. Sebenarnya, nah itu teh kenapa nggak prefer ke kelebihan blog dibanding provider. Sebenarnya saya karena saya belum nyoba provider gitu, belum banyak nyoba-nyoba provider, jadi nggak bisa nge-compare. Cuman kalau pakai BLOC itu, kalau yang saya rasain gitu ya, buat kita ngebikin logik bisnis, misahin bisnis logik, ngejalanin bisnis logiknya itu dia lebih, kalau bagi saya lebih clean gitu. Kemudian juga dia ketika ketemu sebuah kasus yang kompleks, kayak misalkan saya pernah ketemu sebuah kasus itu di mana itu kayak keranjang buat nambahin makanan, itu kan dalam satu widget keranjang itu kan kompleks banget yang harus dilakukan. Pertama ngambil data dulu, kedua nyocokin nih pesanan ini sama enggak sama yang di keranjang. Kalau pesanannya sama yang di keranjang, kita tambahin kuantitasnya gitu. Terus ketika diklik dia ada variannya atau enggak. Kalau enggak ada varian langsung nambah. Kalau ada varian kita pilih varian dulu. Varian yang dipilih nanti dimasukin ke data segala macam gitu ya. Nah, ketika kita pakai blog, dia kan konsepnya nanti stream ya. Dia nge-stream kemudian kita akan ngirim event ke si blognya. Di si blog itu kalau kita ibaratin sebuah mesin, kita akan ngirim event permintaan. Nanti dia akan diolah permintaan kita
lalu dia akan ngirim timbal baliknya gitu, dia akan ngirim ke kitanya itu dalam bentuk state. Jadi misalkan saya ngirim event, hey ambil ke blog ya, ambil data dari internet. Nanti di dalam si blog misalkan ketika dia mau mulai nge-get data, dia ngirimin dulu loading. Orang mau ngambil data nih, orang lagi loading, sok UI kamu tampilin loading dulu, dia nampilin loading dulu. Sementara si blog dia akan ngeeksekusi ngambil data dari internet. Pas datanya udah ada, dicek misalkan. Datanya ini tuh error apa enggak, datanya kosong apa enggak. Kalau misalkan ada, dia ngirim. Udah beres nih gitu ngambil datanya. Sekarang sok tampilin list-list datanya gitu. Ini datanya udah ada dikasih. Jadi nanti alur alur data, alur programnya itu dia kalau menurut saya ya blog itu dia lebih jelas gitu, lebih enak aja. Kalau misalkan kita pakai scheduler ini apa pakai provider gitu. Kalau misalkan kita pengen pakai kasus yang kayak tadi, misalkan kita pengen bikin sebuah fungsi untuk nge-get data dari API misalkan. Bikin fungsi string aja ya. String get atau void aja di sini. Jadi get data from API misalkan. Begini. Pertama dia akan ngeberitahu dulu gitu ke si UI kalau misalkan ketika dia dipanggil kemudian mau mengeksekusi dia mau loading dulu. Nah untuk itu kita harus bikin sebuah variabel dulu. Saya udah bikin di atas ya scheduler state. Jadi ini jenis-jenis state-nya sama dengan scheduler state inisial dulu gitu. Jadi nanti si UI itu dia akan ngecek ke sini nih, dia akan ngecek ke si state ini. Nah pertama kali pengen bikin pertama kali ketika kita pengen mengeksekusi sebuah fungsi, pertama kali kan kita rubah dulu ya si state-nya, loading dulu gitu biar nanti si UI nampilin UI loading gitu ya. Kita kayak gini dulu, loading dulu. Kemudian dia nge-get data misalkan var result sama dengan kita ngambil data dari HTTP misalkan get bla 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 udah beres misalkan. Kalau misalkan udah beres kita cek. So kita pakai if misalkan. So kalau misalkan kita dari API kita cek dulu status code-nya. Code kalau misalkan dia sama dengan 200 di state-nya kita rubah jadi user state test misalkan. Kalau misalkan gagal kita rubah dia jadi scheduler state-nya itu. Nah, jadi nanti kan kalau misalkan di blog seperti yang tadi udah saya bilang, kalau misalkan di provider saya biasanya bikinnya kayak gini gitu. Saya nggak tahu kalau misalkan ada cara yang lebih baik, tapi biasanya saya pakainya kayak gini. Jadi nanti si UI dia akan ngelisten ke sini ke si state ini untuk bisa tahu bahwa permintaannya itu lagi diproses apa enggak gitu. Jadi nggak kita ngirim permintaan ngambil data dari API kan dia pasti butuh waktu ya. Nggak mungkin langsung ada datanya sat sat sat. Kalau misalkan internet lag bahkan bisa sampai berdetik-detik gitu dan ya kali gitu ketika kita ngirim data kita pengen si tampilannya itu diem aja gitu stuck di sana. Kita kan pengen tahu si user kalau proses kalau permintaannya lagi diproses apa enggak. Jadi saya biasanya pakai gini si si widget nanti UI-nya dia akan ngelistan ke sini ke si state ini untuk tahu jenis state-nya. Itu sih kalau misalkan di provider kayak gitu. Izin nambahin mungkin karena blog itu salah satu mampu memisahkan view layer sama bisnis logik itu lebih baik dibandingkan sama provider. Oh iya mungkin ya, kayaknya iya sih. Kayaknya ya, soalnya saya juga nggak terlalu tahu provider gitu. Tapi yang saya rasain sih gitu. Jadi nanti untuk kita bikin layer-layernya itu lebih baik, lebih enak. Dan lebih mudah di maintain juga, lebih mudah dites. Jadi kan kalau misalkan kayak gini nih kasusnya, ketika kita pengen ngetes, yang cukup kita tes kan cukup si fungsi ininya aja, get data from API. Kita tes si providernya, kemudian kita
ada namanya MO, MOCK gitu, dibacanya mock gitu namanya. Jadi kita akan nge-mock si apa namanya si scheduler ini. Kita akan nge-mock itu apa ya namanya, kayak pura-pura lah, pura-pura kita nge-get data, kita udah sediain kasus ketika berhasil, ketika selesai. Jadi gampang kan kita untuk ngecek apakah aplikasi kita bisa nge-get data dengan benar nggak dari API. Kita tes si providernya ini gitu. Jadi nanti untuk testing juga lebih mudah. Seperti itu. Sekarang tuh udah jam berapa? Udah jam 8. 51 udah sejam lebihnya. Kayaknya masih sebentar lagi. Jadi statement tadi tuh bilang when thinking of statement management scope model layak dipertimbangkan. Oh iya, jadi scope model itu sebenarnya yang saya pernah dengar ya, scope model itu ini dari Imam ya. Scope model itu adalah sebuah model untuk memanage sebuah state yang dikembangkan Flutter awal-awal gitu. Nah, si provider ini juga konsepnya mirip-mirip scope model. Kayak gitu sih yang saya tahu, soalnya saya lihat videonya tuh bahasa Inggris gitu, jadi nggak ngerti semuanya. Kayak gitu mungkin ya, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau bertanya atau nambahin, dari saya mah sekian aja sih, Kak Uti. Oke, mungkin makasih banyak gitu buat materi kali ini. Bukan materi, mungkin ya sharing kali ini yang ngebahas tentang state manajemen, gimana pentingnya dan apa yang mungkin bisa dibilang direkomendasikan gitu. Dan semoga ilmu di malam hari ini bisa bermanfaat ke depannya, karena mungkin bakal jadi penting banget ke depannya buat teman-teman yang emang mau belajar Flutter. Dan tadi juga di kolom chat udah banyak diskusi-diskusi, sharing sama teman-teman yang lain, jadi mungkin bisa bisa nambah wawasan kita juga. Mungkin untuk Flutter Study Jam yang ke-6 kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi